mengenai analisis thermal atau thermal analysis. Nah, ini salah satu metode yang banyak digunakan, ini terutama untuk mengidentifikasi atau melihat misalnya sifat-sifat kestabilan thermal dari suatu materi, lalu kemurnian dari suatu materi, lalu tentu juga bisa digunakan untuk keperluan analisis kuantitatif tentu saja. Nah, kalau kita coba perhatikan atau kita coba lihat lebih detail, maka tentu saja namanya analisis thermal, maka dia didasarkan atas adanya perubahan fisik atau perubahan kimia jika suatu materi dipanaskan atau diberi kalor. Nah, perubahan-perubahan tersebut baik berupa perubahan fisik maupun perubahan kimia itu merupakan sifat yang khas atau yang karakteristik dari suatu material. Nah, atas dasar itulah yang kita sebut sebagai analisa thermal itu akan merupakan cara-cara analisis di mana sifat dari sistem yang dianalisis, dalam hal ini sampel atau material yang akan dianalisis, itu sifat-sifatnya diukur sebagai fungsi dari temperatur. Jadi sifat-sifat dari material tersebut, apakah sifat fisik atau yang lain, atau perubahan-perubahan fisik atau perubahan-perubahan kimia, itu dicoba diamati dengan melakukan pemanasan. Jadi sifat-sifat tadi diamati berdasarkan fungsi dari temperatur. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa memperoleh suatu aluran atau plot antara sifat-sifat yang diamati tadi dengan perubahan temperatur. Nah, itulah sebetulnya dasar dari analisis thermal. Nah, seperti kita tahu, kalau suatu material dipanaskan, maka struktur dan komposisi kimianya dapat saja berubah. Apakah itu dia melebur, dia meleleh, dia mengkristal, dan itu merupakan melebur, meleleh, mengkristal, ini merupakan tentu saja perubahan sifat fisik, tapi bisa juga teroksidasi, terdekomposisi, atau yang lain. Dan itu merupakan adalah perubahan sifat-sifat kimianya. Nah, perubahan-perubahan itulah yang dimonitor dengan menggunakan lingkungan atau atmosfer tertentu. Apakah atmosfernya udara biasa atau atmosfernya oksigen, apakah nitrogen, dan itu akan, atmosfer ini akan menentukan apa yang terjadi dengan material pada saat dipanaskan. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya tentu saja informasi yang diperoleh, jadi sifat-sifat fisik tadi berdasarkan fungsi temperatur, itu akan dapat berguna baik untuk keperluan kontrol kualitas, jadi kualitas dari suatu material, maupun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut material yang dianalisis. Salah satunya tentu saja adalah dari sisi kestabilan thermalnya. Nah, jadi kalau kita singkat, kita buat sedikit ringkasan mengenai analisis thermal ini, maka
secara sederhana kita bisa gambarkan seperti ini, ada sampel, dalam hal ini material yang akan dianalisis, dipanaskan, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan, apakah itu perubahan fisik dan perubahan kimia. Nah, temperatur sampel itu tentu saja diatur dengan beberapa metode-metode yang diinginkan, misalnya berapa laju temperatur. Jadi di sini eksperimental metodenya misalnya berapa laju kenaikan temperatur yang diinginkan, pada temperatur berapa, dari temperatur berapa sampai ke temperatur berapa, atmosfernya apa, seperti tadi dikatakan, apakah nitrogen atau yang lain. Dan itulah yang diprogram, sehingga tungku ini akan mengikuti apa yang ditetapkan atau apa yang dimasukkan sebagai eksperimental metode. Nah, pada saat dipanaskan lalu terjadilah perubahan tadi, entah itu perubahan sifat fisik ataupun sifat kimia. Dan itulah yang ditransdusi atau dilewatkan ke dalam transducer, jadi merubah sinyal yang dihasilkan, jadi perubahan-perubahan tadi dirubah menjadi suatu besaran yang bisa diamati tentu saja. Dan itulah yang dikirim ke suatu pengolah data, demikian juga dengan temperaturnya, sehingga kita akan bisa mendapatkan plot antara temperatur dari sampel dan sifat-sifat yang diamati. Nah, jadi pada prinsipnya secara umum analisis termal dilakukan seperti itu. Nah, bergantung pada jenis sifat-sifat sampel atau sifat-sifat sampel yang diamati, ini lalu analisis termal ini bisa dibagi menjadi beberapa metode. Teknik-teknik yang dilakukan pada analisis termal ini berdasarkan atau didasarkan atas parameter apa yang diukur. Jadi kalau parameter yang diukur sebagai fungsi temperatur adalah massa, itulah yang kita sebut dengan TGA atau thermogravimetric analysis. Nah, kalau seandainya, jadi kalau yang TGA ini yang diplot tentu saja massa sebagai sumbu Y dan temperatur sebagai sumbu X. Lebih tepatnya sebetulnya yang kita amati adalah perubahan massa dengan adanya kenaikan temperatur atau perubahan temperatur. Kalau plot antara penurunan massa dengan temperatur atau massa dengan kenaikan temperatur, kita ambil turunannya atau derivatifnya, maka kita sampai atau kita bekerja dengan DTG atau derivatif termogravimetri. Jadi yang terukur adalah turunan massa terhadap temperatur, jadi DMDT. Parameter lain yang bisa diukur adalah perbedaan temperatur antara sampel TS dengan temperatur dari suatu pembanding atau reference. Nah, dalam hal itu kita menggunakan apa yang kita sebut dengan differential thermal analysis. Jadi yang kita ukur adalah berapa besar perbedaan antara temperatur dari sampel dan temperatur dari reference jika keduanya dipanaskan. Lalu yang berikutnya ada differential scanning calorimetry atau DSC. Yang kita ukur adalah perubahan entalpi terhadap perubahan temperatur atau DH/DT. Ada disebut dengan dilatometri atau thermomechanical analysis. Jadi dari namanya ini ada mekanik atau sifat-sifat mekanik yang berubah akibat pemanasan. Misalnya deformasi, volumenya berubah atau panjangnya berubah. Nah, itulah yang diamati pada TMA, thermomechanical analysis atau dilatometri. Peralatannya
yang utama diberikan di bagian kolom paling kanan di sini. Nanti kita coba lihat nanti pada saat membahas masing-masing dari teknik-teknik yang kita sebutkan di sini. Teknik lain itu ada yang dinamakan dynamic thermomechanometry, yang diukur adalah modulusnya. Lalu ada EGD, EGA, evolved gas detection analysis. Parameter yang diukurnya adalah conductivity thermalnya atau daya hantar termalnya. Ada thermooptometry, yang diukur adalah sinar yang diemisikan atau yang ditransmisikan atau transmitansnya. Ada yang disebut dengan thermoelektrometri, yang diukur adalah arus atau tahanannya. Ada thermosonimetri, yang diukur atau parameter yang diamati dengan berubahnya temperatur adalah suara atau kecepatan suara. Nah, walaupun banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan dalam analisis termal, tapi paling tidak ada teknik yang sangat umum digunakan, atau paling tidak Anda harus ketahui dengan baik. Itu paling tidak ada teknik yang pertama, itu adalah TGA dan turunannya, tentu saja DTG, lalu ada DTA dan ada DSC. Inilah teknik analisa termal yang banyak digunakan atau yang umum digunakan. Baik, sampai di situ sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu TGA, ada pertanyaan nggak mengenai prinsip atau konsep dasar yang digunakan dalam analisis termal? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai TGA. Nah, pada TGA, seperti kita sebutkan tadi, yang kita amati adalah perubahan massa sebagai fungsi dari kenaikan temperatur. Jadi, sumbu Y-nya adalah massa, lalu sumbu X-nya adalah temperatur atau kenaikan temperatur. Dengan demikian kita akan memperoleh informasi mengenai temperatur pada saat terjadinya pengurangan massa yang terjadi akibat entah itu dekomposisi atau penguraian, atau terjadinya proses penguapan. Bisa juga terjadi perubahan berat atau perubahan massa akibat pemutusan atau pembentukan, baik itu pembentukan interaksi fisik atau ikatan fisik, dan juga tentu saja ikatan kimia. Dan terdapat rentang-rentang temperatur tertentu di mana tidak terjadi pengurangan, atau yang bisa menggambarkan bahwa pada rentang tersebut terjadi kestabilan atau material yang dianalisis stabil pada rentang tersebut kalau tidak terjadi pengurangan berat. Nah, ada beberapa fenomena yang bisa menyebabkan kenapa terjadi perubahan massa atau perubahan berat. Yang pertama tentu saja ada fenomena fisik seperti adsorpsi dari gas. Jadi kalau dia adsorpsi tentu saja massanya akan berubah menjadi lebih besar tentu saja. Bisa juga desorpsi. Kalau dia desorpsi tentu massanya akan berkurang atau turun. Bisa terjadi transisi fasa, yang bisa saja kalau terjadi transisi fasa maka
beratnya tidak berubah, atau bisa terjadi penguapan dan juga bisa terjadi proses simulasi. Nah, perubahan massa juga bisa terjadi akibat adanya peristiwa atau fenomena-fenomena kimia. Bisa karena dekomposisi atau penguraian, bisa karena reaksi pemutusan ikatan misalnya, atau reaksi-reaksi gas yang terjadi, atau bisa juga terjadi sorpsi kimia, atau yang kita sebut sebagai kemisopsi. Nah, itulah fenomena-fenomena yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan massa, baik fenomena fisik maupun fenomena kimia. Nah, pengurangan massa juga bisa terjadi akibat dari terlepasnya gas atau terdekomposisinya suatu material dengan melepaskan gas sebelum dicapainya titik leleh dari material yang bersangkutan. Nah, beberapa dari komponen gas tersebut bisa saja air, bisa karbon monoksida, karbon dioksida, bisa oksida belerang, oksida nitrogen, NOx, atau gas-gas halogen, Cl2, F2, dan yang lain-lain. Bahkan ada beberapa reaksi pada fasa padat. Jadi reaksi pada fasa padat ini yang juga dapat mengakibatkan pengurangan massa akibat pelepasan gas. Di sini diberikan contoh, misalnya ada natrium karbonat dalam bentuk padat, dalam wujud padat. Kalau kita reaksikan dengan SiO2 juga dalam bentuk padat, maka akan dihasilkan natrium silikat, Na2SiO3 yang juga dalam bentuk padat, tetapi sambil melepaskan gas karbon dioksida. Nah, tentu saja karena gasnya ini dilepaskan atau dikeluarkan dari sistem karena terbentuknya natrium silikat yang berupa padatan ini, maka akan terjadi pengurangan massa akibat pelepasan dari gas karbon dioksida tadi. Nah, grafik yang menggambarkan antara berat di sumbu Y yang ke atas ini dan temperatur di sumbu X, inilah yang kita sebut sebagai termogram. Jadi aluran antara berapa besar perubahan massa terhadap temperatur atau perubahan temperatur. Sehingga dari sini kita bisa menghitung, katakanlah kita dapatkan kurva seperti ini. Jadi mula-mula dia datar, lalu turun, dan kembali datar. Nah, seperti kita sebutkan tadi, pada saat dia datar ini artinya dia stabil, pada saat karena tidak terjadi perubahan massa. Demikian juga di bawah, pada saat massanya tidak berubah, pada temperatur tertentu, ini juga tentunya adalah keadaan yang stabil. Keadaan terdekomposisinya di mana terjadi pengurangan massa itu terjadi di titik di sini sampai ke bawah, jadi terjadi perubahan massa sebesar delta M. Nah, dari data inilah sebetulnya kita bisa mempelajari atau menggunakan termogram ini untuk keperluan tertentu. Nah, informasi apa yang kita bisa dapat dari sini? Kita bisa dapatkan informasi termodinamika dan kinetika dari suatu reaksi kimia akibat pemanasan. Bisa juga dari sini kita dapatkan mekanisme reaksi yang terjadi pada saat pemanasan, tentu saja.
reaksi-reaksi intermediate atau reaksi antara yang mungkin terjadi, dan produk akhir dari reaksi yang berlangsung. Jadi misalnya pada termogram ini, maka produk akhir dari reaksi itu akan terlihat di bagian akhir di sini, di mana tidak terjadi lagi perubahan massa atau terjadi kestabilan dari material. Dan lalu gunanya untuk apa? Selain yang kita sudah sebutkan tadi, lebih detail lagi, maka termogram yang diperoleh atau teknik termografimetrik analisis ini tentu saja bisa digunakan untuk menentukan atau mempelajari kemurnian. Karena kalau misalnya dia merupakan senyawa murni, maka tentu saja termogramnya akan khas untuk materi yang bersangkutan. Tentu saja kita harus seringkali membandingkannya dengan suatu standar yang murni tentu saja. Bisa juga digunakan untuk menentukan misalnya kandungan airnya, kandungan karbonat, atau jumlah komponen organiknya. Karena kita tahu kalau kita panaskan maka komponen-komponen organik tadi akan terurai atau terdekomposisi, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak atau berapa massa dari komponen organik yang terlepas, sehingga kita bisa menentukan berapa kandungan komponen organiknya. Bisa digunakan untuk mempelajari reaksi dekomposisi. Lalu bisa juga untuk menentukan komposisi dari suatu sistem multi komponen, bisa memperkirakan waktu hidup atau lifetime suatu produk terkait dengan kestabilan termalnya. Lalu ada selain hal-hal itu bisa juga digunakan untuk menentukan kandungan kelembaban atau zat-zat yang mudah menguap dari satu material, dan juga ini kestabilan oksidatif dari material. Tentu saja ini kalau seperti ini misalnya kita ingin melihat kestabilan oksidatifnya, maka atmosfernya kita tidak gunakan atmosfer ruang, tapi kita gunakan oksigen, sehingga terjadi reaksi oksidasi dan kita bisa lihat sehingga pada suhu berapa dia stabil dan tidak bereaksi dengan oksigen, yang ditandai dengan tidak terjadinya perubahan massa. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Itu masih bisa dipahami? Nggak pada tidur kan ya? Jangan-jangan cuma laptopnya dinyalain terus kemana gitu? Enggak, Pak. Oh, masih hadir. Kirain udah pada kemana? Baik, kita lanjut. Dari sisi instrumentasi, secara sederhana sebetulnya gambar di sebelah kanan itu yang lebih bisa dipahami dengan lebih baik. Jadi sebetulnya hanya ada tungku yang tentu saja berguna untuk pemanasan. Lalu ada sampel yang disimpan pada salah satu pinggan dari neraca thermal atau yang kita sebut sebagai thermobalance. Jadi ini sampelnya disimpan di sini. Tentu saja awalnya akan ditimbangkan dulu dengan batu timbang sebelah sini atau dengan tir di sebelah sini. Lalu atmosfernya kita atur dengan memasukkan gas. Nah, dengan demikian pada saat dipanaskan, kalau terjadi perubahan berat di sini, maka tentu saja timbangan
termobalans ini atau timbangan ini akan bergerak. Tentu saja kalau di sininya terdekomposisi, di sini menjadi lebih ringan, maka akan terjadi atau akan tercatat sebagai penurunan massa. Kalau tidak terjadi penurunan massa atau kenaikan massa, maka dia akan dicatat sebagai massa yang stabil. Gambar ini sebetulnya adalah representasi dari gambar yang di sebelah kiri. Jadi sama saja, ini adalah sampelnya, timbangannya adalah ini adalah penyeimbangnya, kemudian tungkuknya diatur tentu saja dengan suatu pemrogram temperatur, dan data temperaturnya dikirim ke pengolah data, data beratnya juga dikirim ke pengolah data, lalu kemudian diplot sebagai termogram seperti yang dituliskan atau digambarkan di sini. Jadi sebetulnya sederhana saja. Yang penting dari instrumentasi TGA adalah bahwa termobalance atau neraca termal yang digunakan itu selain dia harus sangat sensitif, jadi biasanya termobalance-nya ini bisa mengesan atau bisa memberikan respon terhadap perubahan berat sampai 5 desimal. Dan juga respon yang diberikan itu tetap stabil pada berbagai temperatur yang digunakan, karena kita tahu temperaturnya kita akan naikkan sampai cukup tinggi. Jadi neraca ini atau neraca termalnya ini harus stabil juga pada penggunaan temperatur yang tinggi. Nah, seperti kita sebutkan tadi, maka bagian terpenting dari alat adalah termobalance-nya atau neraca termalnya. Jadi yang kita gambarkan di sini ini gambaran dari neraca termalnya ya. Jadi ada pemberatnya, lalu ada tempat sampelnya. Nah, data kehilangan massa seperti kita sebutkan tadi ya, itulah yang kita sebut sebagai perubahan berat sebagai fungsi dari temperatur. Nah, ada beberapa yang menyebabkan perubahan massa tadi atau perubahan berat. Tadi juga kita sudah sebutkan, adalah misalnya ada tadi kita sudah sebut sebetulnya ada proses-proses yang bisa mengakibatkan kehilangan massa atau menurunnya massa akibat dekomposisi, penguapan, akibat reduksi atau desorpsi. Bisa juga beratnya bertambah, massanya bertambah akibat oksidasi, tentu saja karena ini dia akan mengikat oksigen sehingga atau hal reaksi oksidasi yang lain sehingga beratnya bertambah, bisa karena absorpsi, bisa juga karena adsorpsi. Nah, jadi kuncinya kunci dari peralatan tadi selain termobalance-nya, maka yang penting juga adalah sebetulnya adalah bagaimana kita cara kita menganalisis data yang kita peroleh seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar membaca berapa pengurangan beratnya, tapi dari pengurangan berat ini ada kemungkinan bisa memberikan informasi seperti misalnya yang tadi kita sebutkan, mekanisme reaksi, lalu hasil reaksi antara atau intermediate, lalu hasil akhir reaksi yang stabil seperti apa. Nah, itu kita bisa baca dengan menganalisis data TGA yang kita peroleh. Nah, termogram yang kita peroleh dengan TGA itu bentuknya bisa macam-macam. Jadi bisa saja dia hanya merupakan garis lurus seperti ini, garis datar seperti ini.
Nah, ini menandakan bahwa dengan kenaikan temperatur tidak terjadi dekomposisi akibat dari kehilangan hasil yang volatil, tetapi walaupun massanya tidak berubah, transformasi fasa, pelelehan, dan lain-lain itu dapat terjadi. Tetapi tentu saja tidak terdeteksi dengan TGA karena tidak menyebabkan terjadinya perubahan massa atau perubahan berat. Jadi dikatakan di sini stabil, artinya stabil beratnya pada temperatur tertentu. Nah, lalu bentuk yang kedua itu di awal termogram turun dengan cepat. Seperti ini, jadi dia turun dengan cepat, lalu kemudian datar atau dia kembali turun. Itu biasanya disebabkan karena ada proses desorpsi atau proses hilangnya air atau proses pengeringan. Lalu gambar yang ketiga, kalau penurunan beratnya hanya satu kali, maka ini disebut sebagai terjadinya proses dekomposisi satu tahap. Jadi dari material lalu terdekomposisi satu tahap saja, dia melepaskan gas sehingga beratnya turun, massanya turun, lalu kemudian menjadi stabil kembali. Lalu ada dekomposisi multitahap yang ditandai dengan banyaknya penurunan berat. Nah, dari termogram yang contohnya di nomor 4 ini, kita bisa lihat bahwa pada temperatur-temperatur tertentu, misalnya katakanlah setelah terjadi pengurangan berat di awal, lalu kemudian ada bagian yang datar di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa pada interval temperatur ini, material hasil dekomposisi yang pertama itu stabil hingga temperatur tertentu. Dalam hal ini di temperatur ini. Kemudian baru terdekomposisi lagi dan kembali menghasilkan produk yang stabil hingga temperatur tertentu. Baru kemudian terdekomposisi kembali dan menghasilkan hasil akhir atau produk akhir yang stabil pada temperatur pada saat kita lihat termogramnya mulai mendatar seperti ini. Jadi ini adalah produk-produk. Jadi yang di sini dan yang di sini ini adalah produk-produk atau hasil-hasil reaksi antara, jadi hasil antara dari satu reaksi yang stabil pada interval-interval temperatur tertentu. Dari sini kalau kita bisa mengetahui berapa jumlah pengurangan berat yang terjadi, maka tentu saja kita bisa meramalkan atau memprediksi stoikiometri dari reaksi. Nanti kita lihat beberapa contoh dari bagaimana menentukan stoikiometri reaksi atas dasar dari suatu termogram. Bentuk lain adalah dekomposisi multitahap, seperti pada 4 dekomposisinya multitahap, tapi di sini pengurangan beratnya sangat jelas atau tahap-tahapnya sangat jelas, sementara yang di nomor 5 ini pengurangan beratnya itu tidak terlalu jelas. Nah, kalau kita dapatkan termogram seperti ini, maka ini akan sangat bergantung pada kecepatan pemanasan. Jadi kalau kecepatan pemanasannya lambat, maka tipe 5 ini akan sama dengan tipe 4. Jadi kalau dipanaskan dengan perlahan, jadi kenaikan temperaturnya diatur sedemikian rupa secara perlahan, maka penurunan massa ini akan bisa lebih jelas terlihat. Tetapi kalau pemanasannya dibuat sangat cepat, maka ini akan membentuk hanya satu tahapan saja. Jadi single step ya.
Jadi dia akan membentuk dekomposisi satu tahap seperti pada gambar yang 3. Jadi baik 5 maupun 4 kalau sangat cepat, maka ada kemungkinan yang kita dapatkan adalah tahapan-tahapannya tidak terlihat lagi. Sehingga akan sama dengan apa yang kita peroleh pada termogram tipe yang nomor 3. Nah, pada tipe berikutnya yang tipe ke-6 itu adalah ada penambahan massa akibat bisa saja bereaksi dengan atmosfernya. Jadi kalau misalnya kita gunakan atmosfer oksigen, lalu materialnya adalah material logam, maka akan terjadi oksidasi menjadi oksida logam, sehingga massanya tentu saja akan berubah. Nah, pada temperatur tertentu, oksidanya bisa juga terdekomposisi kembali, atau oksigennya dilepas, sehingga dia akan turun kembali seperti yang kita dapatkan pada termogram nomor 7, walaupun termogram seperti nomor 7 ini sangat jarang ditemukan, karena biasanya setelah terjadi proses oksidasi, lalu oksidanya menjadi stabil pada kenaikan temperatur berikutnya. Jadi dia naik lalu kemudian datar. Nah, informasi mengenai berapa besar terjadinya pengurangan berat tadi akan memberi petunjuk, bisa memberikan petunjuk mengenai susunan kimia suatu senyawa, serta bisa digunakan untuk menelusuri reaksi kimia yang terjadi. Contoh misalnya, kalau kalsium karbonat dipanaskan, maka dia akan kehilangan berat sebesar 40% dari berat semula jika dipanaskan hingga suhu 850 derajat. Dan tentu saja kalau apa yang dilepaskan oleh CaCO3 ini dianalisis, itu ternyata CaCO3 kalau dipanaskan hingga temperatur ini, itu dia melepaskan CO2. Sehingga dengan demikian kita bisa menuliskan reaksi yang terjadi pada proses pemanasannya seperti pada persamaan reaksi berikut, yaitu kalsium karbonat akan menjadi kalsium oksida ditambah dengan CO2. Perubahan berat sebesar 44% ini itu menggambarkan stoikiometri dari reaksi ini. Artinya kalau di sini mula-mula ada 1 gram, maka akan diperoleh penurunan berat sebesar 0,44 gram akibat dari CO2 yang dilepas yang jumlahnya adalah 0,44 gram. Jadi akan tersisa 1 dikurang 0,44, 0,56 gram sebagai kalsium oksida. Dengan demikian kita juga bisa menggunakannya untuk keperluan analisa kuantitatif. Katakanlah misalnya CaCO3 ini tercampur dengan senyawa lain atau tercampur dengan komponen lain, kita bisa menentukan berapa pengurangan berat yang diakibatkan oleh CO2 yang dilepas oleh CaCO3 dan bukan yang lain. Dari jumlah CO2 yang dilepas atau terjadinya pengurangan berat akibat pelepasan CO2, kita bisa menentukan jumlah CaCO3-nya, karena 1 mol CO2 yang dilepas setara atau ekivalen dengan 1 mol CO3 yang dipanaskan. Atau kalau kita bisa menentukan berapa berat dari CaO hasil reaksi pemanasan CaCO3 yang tentu saja ini stabil pada temperatur di atas 850
50, maka kita juga bisa menentukan karena jumlah CaO yang dihasilkan akan setara dengan jumlah atau proporsional dengan jumlah CaCO3 mula-mula. Nah, berikut ini kita coba lihat contoh. Kalau tadi contohnya adalah CaCO3 yang menghasilkan CaO dengan melepaskan CO2. Nah, ini contoh dari masih senyawaan kalsium. Dalam hal ini adalah kalsium oksalat yang mengandung air kristal, ya. Jadi kalsium oksalat hidrat. Kalau di sini kita contohkan yang monohidrat. Maka kalau dipanaskan, ternyata sebelum sampai pada suhu 200 itu ada penurunan berat yang diakibatkan oleh hilangnya atau menguapnya air kristal. Pengurangan beratnya sebesar 12,57%. Lalu dia stabil pada suhu sebelum 200 sampai sekitar di dekat 400 dia masih stabil. Setelah 400 dia turun kembali. Terjadi proses pengurangan berat akibat dilepaskannya karbon monoksida. Dia stabil kembali sebagai, jadi dari kalau di sini bentuknya tentu saja kalsium oksalat anhidrat. Jadi CaC2O4 di sini. Kemudian dilepaskan molekul karbon monoksida menghasilkan CaCO3 yang stabil sampai suhu di sekitar 600. Setelah itu kemudian dia turun kembali, kemudian datar karena terbentuk CaO yang stabil. Jadi dari kurva ini, kalau kita bisa menghitung, dalam hal ini misalnya di sini bisa dihitung bahwa jumlah karbon dioksida yang dilepas itu besarnya 30,07% dari berat mula-mula, atau dalam hal ini sekitar 2,093 mg, maka kita bisa menghitung sebetulnya berapa jumlah CaC2O4 monohidrat mula-mula. Demikian juga dengan menghitung berapa molekul air yang dilepas sebagai air kristal, maka kita bisa menghitung jumlah air kristal atau X pada kalsium oksalat. Jadi reaksi secara sederhananya kita bisa tuliskan seperti di bawah, ada kalsium oksalat monohidrat. Pertama lepas airnya membentuk kalsium oksalat anhidrat, kemudian lepas karbon monoksida menghasilkan CaCO3, lalu melepaskan CO2 menghasilkan CaO yang stabil pada suhu di atas sekitar 700-an ke atas lah, ya, di daerah 700 ke atas ini. Gambar berikutnya yang bawahnya yang merupakan puncak-puncak ini, itu adalah gambar dari DTG-nya, jadi derivatif termogravimetrinya. Jadi ini adalah turunan pertama dari kurva TGA-nya. Jadi sumbunya yang di sebelah kanan, ya. Jadi derivatifnya. Nah, seringkali ini lebih akan sangat berguna kalau misalnya penurunan massa di sini tidak terlalu jelas. Maka kalau kita gunakan turunan pertamanya, maka kita bisa menentukan titik tengah dari penurunan tadi. Jadi titik tengahnya di sini, ya. Titik tengah dari penurunannya ini bisa kita amati lebih jelas, atau juga bisa kita amati dari suhu berapa di sini sampai
suhu di sini terjadi penurunan massa dengan membuat turunan pertama dari kurva PGA-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kan kita kalau pakai termogram ini kan kita pakai temperatur, Pak. Jadi temperaturnya itu kita naikkan secara perlahan-lahan sampai nanti didapatkan termogramnya itu stabil, baru nanti dihentikan temperaturnya, begitu, Pak? Ya, jadi kita naikkan jadi dengan peralatan seperti ini ya, maka temperatur dari tungku ini itu dinaikkan dengan kecepatan kenaikan temperatur tertentu. Nah, tentu saja kita bisa perkirakan kalau misalnya kita ingin dari temperatur kamar, misalnya temperatur 25 derajat lah, ya, kita bisa naikkan sampai ke temperatur tertentu karena termogramnya tentu saja dicatat secara real time. Ya. Jadi pada saat temperatur dinaikkan, termogram ini sudah mulai dicatat. Jadi seperti di instrumen-instrumen lain. Jadi dia real time, temperatur dinaikkan, beratnya diinformasikan, sehingga kita akan dapatkan termogram. Katakanlah dia mulai dari sini, lalu dia turun, dan seterusnya sampai kita dapatkan ternyata setelah dinaikkan hingga di sini misalnya, hingga 1000 derajat Celcius, ternyata tidak ada lagi kenaikan temperatur, lalu di stop. Jadi temperatur tidak dinaikkan lagi. Lagi pula, biasanya temperatur untuk senyawa-senyawa anorganik itu tidak lebih dari 1000 derajat. Sementara yang organik itu biasanya bisa saja di temperatur yang lebih rendah, entah itu di 800 atau di 500-an kalau senyawa-senyawa organik atau polimer misalnya, ya. Polimer organik tentu saja. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, kita masih bicara tentang kalsium oksalat ini. Nah, dari termogram ini, lalu kita bisa memperkirakan reaksi-reaksi yang mungkin terjadi. Karena apa? Karena tadi kita sudah lihat bahwa pertama ada pelepasan air, pelepasan karbon monoksida, lalu pelepasan karbon dioksida. Jadi yang pertama adalah pelepasan air di sini. Kalau X-nya banyak, misalnya 5 atau berapa, maka tentu saja akan dilepas satu-satu ya. Jadi kalau airnya hanya ada satu, maka tentu saja yang pertama dilepas adalah air, membentuk kalsium oksalat. Kalsium oksalatnya terurai menjadi kalsium karbonat, dilepaskan karbon monoksida, lalu terbentuk kalsium karbonat, dan kalsium karbonatnya akan terurai menjadi kalsium oksida dan dilepaskan CO2. Sehingga reaksi secara keseluruhan kalau dia monohidrat akan terjadi seperti di bawah. Jadi dilepaskan kalsium, dihasilkan kalsium oksalat, kalsium karbonat, lalu kalsium oksida. Dengan demikian, selain reaksi tersebut kita bisa perkirakan, maka kita juga bisa mengatakan bahwa kalsium oksalat anhidrat yang tidak memiliki lagi air itu stabil pada temperatur ini, temperatur dari sini sampai situ, jadi antara sekitar 200 sampai 400. Kemudian kalsium karbonat yang di sini yang ada kurva yang datar itu menandakan bahwa kalsium karbonat stabil pada rentang temperatur ini. Sedangkan kalsium oksalat itu stabil setelah
temperatur sekitar 700 ke atas. Jadi dia tidak berubah lagi walaupun temperaturnya dinaikkan setelah temperatur sekitar 700 derajat Celcius. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa termogram ini kita bisa gunakan selain untuk keperluan analisa kuantitatif, bisa juga kita pergunakan untuk melihat kestabilan dari senyawa-senyawa yang terbentuk. Seperti kita sebutkan tadi, ini adalah bagian di mana kalsium oksalat stabil, ini adalah bagian di mana kalsium karbonat stabil, dan ini adalah bagian di mana kalsium oksida stabil. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau yang tadi, yang di atas ini adalah termogram yang dihasilkan oleh kalsium oksalat monohidrat, yang bawah yang warna biru ini adalah termogram yang dihasilkan oleh magnesium oksalat. Nah, walaupun sama-sama garam oksalat, yang satunya kalsium, yang satunya magnesium, ternyata termogramnya itu berbeda sangat jauh. Kalau yang kalsium, kita dapatkan ada 3 patahan. 1, melepaskan H2O, melepaskan karbon monoksida, lalu melepaskan CO2. Nah, sementara kalau kita punya material magnesium oksalat dihidrat yang memiliki 2 H2O, dia hanya punya 2 patahan. Patahan pertama ini berkaitan dengan lepasnya air. Patahan kedua ini berkaitan dengan lepasnya CO2. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa magnesium oksalat MgC2O4 itu stabil di temperatur antara 233 sampai 397. Tetapi kalsium oksalat itu hanya stabil pada 228 sampai 398. Lalu di sini tidak dilepaskan satu molekul karbon monoksida, tidak dilepaskan karbon monoksida, tetapi langsung dilepaskan karbon dioksida membentuk magnesium oksida yang stabil mulai dari 478 ke atas. Sementara kalau kalsium oksida itu stabil di 838 derajat ke atas. Nah, dengan demikian kalau saya punya campuran, kalau kita punya campuran antara, misalnya kita punya material yang merupakan campuran dari kalsium karbonat dan magnesium karbonat, maka tentu saja kita akan bisa menghitung kemurnian dari atau kita bisa menghitung komposisi kalau kalsium karbonatnya berapa, magnesium karbonatnya berapa. Nah, itu kita bisa hitung karena kita tahu bahwa magnesium karbonat itu akan terurai menjadi magnesium oksida itu kira-kira setelah 478 derajat, maka sudah membentuk magnesium oksida yang stabil. Sementara kalsium karbonat itu pada saat terurai menjadi terdekomposisi menjadi CaO, pelepasan CO2-nya terjadi antara 660 sampai 838. Jadi kalau kita mengetahui berapa pengurangan berat yang terjadi di sini, jadi di sini kita tahu pengurangan beratnya berapa atau delta massanya berapa, maka tentu saja perubahan berat di sini
itu mewakili pelepasan CO2 hanya dari kalsium karbonat. Karena di temperatur ini magnesium oksida sudah stabil, artinya sudah tidak terdekomposisi lagi. Jadi kita bisa yakin bahwa pengurangan berat pada temperatur ini antara 660 sampai 838 itu betul-betul hanya akibat pelepasan karbon dioksida dari kalsium karbonat. Dengan demikian kita bisa menentukan berapa banyak kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonatnya kita sudah bisa temukan, tentu saja dengan sederhana pengurangan berat sampel mula-mula dikurangi dengan kalsium karbonat, kita akan dapatkan berapa banyak magnesium karbonat yang ada di dalam sampel. Nah, kenapa ini penting? Bagaimana menentukan kandungan kalsium karbonat dan kandungan magnesium karbonat dari suatu batuan misalnya? Kalau Anda tahu ada mineral yang namanya dolomit. Dolomit itu adalah mineral yang merupakan campuran dari magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Ini banyak kalau Anda jalan ke Padalarang yang tambang batu kapur itu, nah batu kapur di sana itu adalah dolomit. Ya. Jadi mineral yang merupakan campuran dari magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Nah tentu saja nilai jual dari batuan kapur tersebut akan bergantung dari kandungan kalsium karbonatnya. Karena kandungan magnesium karbonatnya biasanya tidak terlalu disukai, karena kalau dibuat biasanya dibuat sebagai menjadi cat tembok ya, yang warna putih itu. Tapi kalau kandungan magnesiumnya terlalu tinggi, maka warnanya putihnya tidak menjadi bright atau tidak menjadi cerah, tapi agak keabu-abuan. Dan itu tentu saja tidak disukai. Sehingga biasanya cara cepat untuk menentukan kalsium karbonat dan magnesium karbonatnya adalah dengan cara analisis TGA. Baik, ada pertanyaan mengenai termogram dari kalsium oksalat atau kalsium karbonat, magnesium oksalat atau magnesium karbonat. Jadi kalau kita punya campuran dari magnesium karbonat dan kalsium karbonat, maka tentu saja kita akan dapatkan ada dua patahan yang akan kita dapatkan. Patahan pertama tentu saja yang berhubungan dengan lepasnya CO2 dari magnesium karbonat menjadi MgO, dan yang kedua adalah patahan dari lepasnya CO2 dari kalsium karbonat. Jadi patahan pertama lepasnya CO2 dari magnesium karbonat, lalu nanti datar karena sudah terbentuk MgO dan CaCO3-nya juga masih stabil. Jadi ini jadi kalau kita jumlahkan ini dengan yang ini, itu masih merupakan daerah yang stabil. Baru setelah 660 dia akan turun kembali dan stabil karena MgO-nya sudah stabil, CaO-nya juga sudah stabil. Jadi merupakan penggabungan dari kedua termogram ini kalau terdapat campuran. Nah, contohnya misalnya kalau kita punya campuran antara magnesium oksalat dan MgO. Magnesium oksalat seperti kita sebutkan tadi, dia akan menghasilkan MgO sambil melepaskan CO2, dan kalau dia dihidrat tentu saja dia akan melepaskan ke air. Termogramnya digambarkan seperti berikut dengan nilai-nilai temperatur terjadinya pengurangan. Jadi kalau kita punya campuran antara magnesium oksalat dan MgO, maka berat MgO di akhir ini merupakan berat MgO
hasil pengurangan dari Mg oksalat ditambah dengan MgO mula-mula yang mula-mula terdapat di dalam sampel. Tetapi pengurangan berat di sini itu hanya berasal dari dekomposisi dari magnesium oksalat yang melepaskan CO2. Dengan demikian, kalau berat atau jumlah CO2 yang dilepas di sini, nah kita bisa tahu perubahan beratnya, maka tentu saja molnya kita bisa tahu, maka jumlah dari magnesium oksalatnya kita bisa tentukan. Kalau magnesium oksalatnya kita bisa tentukan, tentu saja MgO-nya bisa ditentukan. Tinggal mengurangkan saja. Karena di bagian akhir, setelah suhu di sekitar 480 derajat atau 478 derajat ini, MgO yang dihasilkan adalah MgO yang berasal dari MgO hasil penguraian Mg oksalat dan MgO bawaan dari sampel itu sendiri. Dengan demikian kita bisa melakukan analisis kuantitatif berapa banyak MgO yang ada di dalam campuran atau berapa banyak Mg oksalat yang ada di dalam campuran Mg oksalat dan MgO. Jadi kalau kita coba hitung, maka kalau kita mula-mula kita punya 1 gram magnesium oksalat dihidrat, maka tentu saja kalau kita buat faktor gravimetrinya, MgO massa molekul relatifnya 40, magnesium oksalat 2H2O itu 148 dikali dengan berat mula-mula 1 gram, maka kalau ada 1 gram mula-mula Mg oksalat 2H2O akan dihasilkan 0,27 gram MgO. Jadi akan ada pengurangan berat sebesar 1 dikurang 0,27. Jadi itulah CO2 yang dilepaskan oleh magnesium oksalat. Jumlahnya 0,7 gram. Artinya apa? Artinya setiap pengurangan 0,73 gram itu setara atau proporsional dengan 1 gram magnesium oksalat 2H2O. Nah, jadi kalau kita punya campuran magnesium oksalat dan MgO, kita tahu yang akan mengalami dekomposisi hanya magnesium oksalat. MgO-nya tidak akan mengalami dekomposisi, sehingga MgO-nya tidak akan memberikan perubahan berat, karena dia stabil pada temperatur yang digunakan. Nah, kita tahu di awal setiap pengurangan berat 0,73 gram itu adalah hasil dari penguraian 1 gram magnesium oksalat. Jadi kalau kita punya 2,5 gram campuran magnesium oksalat dan MgO, lalu dia mengalami, dia mengalami pengurangan berat sebesar 1,46 gram, maka kita bisa menghitung bahwa jumlah Mg oksalat dihidrat 2H2O dalam cuplikan adalah setiap 0,73 adalah 1 gram. Jadi kita tinggal membaginya 1,46 dibagi 0,73 kali 1 gram itu sama dengan 2 gram. Jadi berat Mg oksalat 2H2O-nya tentu saja 2 gram dibagi mula-mula 2,5 gram dikali 100% hasilnya 80%. Tentu saja 20%-nya adalah MgO. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Baik, berikutnya. Ini adalah TGA dari kalsium asetat. Jadi sama kalsium asetat, lalu dia ini ada sedikit pengurangan berat di sini yang kemungkinan besar ini berasal dari absorpsi atau desorpsi dari air yang dilepas.
Lalu kemudian ada penurunan drastis. Tentu saja ini akibat dari kalsium asetat berubah menjadi kalsium karbonat, lalu sisanya sama saja dengan yang tadi. Kalsium karbonatnya akan menjadi CaO yang stabil di suhu di sekitaran 800 derajat. Dari sini pun kita bisa menghitung tentu saja berapa CO2 yang dilepas dari CaCO3 yang ekivalen dengan berapa berat kalsium asetat mula-mula. Contoh berikutnya adalah TGA dari perak nitrat. Ada 3 bagian tentu saja seperti termogram sebelumnya. Ada bagian A sampai B yang datar yang menunjukkan bahwa material pada bagian ini merupakan material yang stabil hingga suhu di kisaran 400 derajat. Lalu ada bagian yang stabil juga yang tidak berubah masanya pada bagian C dan D yang terjadi pada berat sekitar, kalau di sini dituliskannya 508 harusnya, ini bukan 608 ya. Oke. Jadi ini harusnya 508 ya, bukan 608. Yang ini di sini mulainya adalah 473 ya. Nah, kita lihat bahwa pada bagian A sampai B tidak berubah, masih tetap 100% beratnya, sehingga kita bisa katakan bahwa agen nitrat itu stabil sampai temperatur di sini. Di temperatur di sekitar 470-an. Kemudian baru dia mengalami pengurangan berat sampai terbentuk logam Ag, sehingga logam Ag-nya mulai dari titik C sampai seterusnya, walaupun temperatur kita naikkan dia tetap stabil, sehingga kita bisa katakan bahwa peraknya stabil mulai temperatur di sini. Ag03-nya stabil sampai temperatur di sini. Apa yang terjadi dengan pengurangan berat di sini itu karena dilepaskannya gas NO2 dan gas O2 di sini. Lalu ada endapan juga zirconium sulfat ya, ZR5O8SO4 2 kali 15H2O. Termogramnya ini mirip dengan termogram tipe yang tidak terlalu jelas perubahan beratnya, jadi ini adalah tipe 5 dan tidak dia multi tahap tapi tidak terlalu jelas perubahannya, sehingga hanya bisa ditentukan perubahan berat dari mula-mula sampai akhir. Di tengah kira-kira setengahnya ya. Jadi di daerah sini itu sekitar 31% dan ke bawah sekitar perubahannya sekitar 68%. Yang bawahnya, yang di sini adalah DTG-nya, differential thermogravimetrinya. Jadi kita lihat ada perubahan di sini. Jadi ada puncak tajam di sini, artinya ada perubahan berat di sini, di situ. Lalu ada lagi satu di sini, walaupun tidak terlalu jelas. Nah, analisis dari termogram ini menunjukkan bahwa pada proses presipitasi ini yang terjadi, jadi terbentuk endapan ZR5O8SO4 2 kali 15H2O. Lalu kemudian terjadi proses dekomposisi, di mana air dilepaskan satu persatu sampai 15. Lalu kemudian setelah terbentuk
ZR5O8SO4 2 kali, di mana semua airnya sudah lepas sampai di sini ya, di mana dilepaskan 15 air. Lalu terbentuk zirkonium oksida padat dan dilepaskan 2 molekul SO2 gas yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu 2 molekul SO2 yang pelepasan pertamanya menghasilkan perubahan berat 64, lalu yang satunya 128 ya. Jadi 2 kali lipatnya tentu saja. Nah, dari sini, dari data inilah sebetulnya kita bisa memperkirakan apa yang terjadi jika senyawa ini atau endapan ini kita panaskan dengan melihat data yang dihasilkan dari termogram. Lalu ada lagi, misalnya contoh berikutnya adalah reaksi dekomposisi atau penguraian dari natrium bikarbonat. Termogramnya menunjukkan total pengurangan beratnya adalah 36,3%. Jadi yang ini adalah total pengurangan beratnya 36,6%. Lalu ada pengurangan berat yang berikutnya itu sebesar 25,4%. Dengan demikian kita bisa menghitung sebetulnya pengurangan berat di sini ya, itu adalah 36 dikurang 25,4. Pengurangan berat yang menghasilkan pengurangan sebesar 25,4% itu diakibatkan oleh pelepasan CO2. Kenapa bisa diketahui CO2? Tentu saja ini disampling lalu ditentukan apakah itu betul CO2 atau bukan ya, dianalisis. Nah, setelah kita tahu bahwa itu adalah pelepasan CO2, maka kita bisa pastikan bahwa pengurangan berat sebesar 25,4% ini berasal dari pelepasan CO2, sementara pengurangan totalnya adalah 36,6%. Nah, sementara antara pemanasan awal sampai pemanasan akhir itu dilepaskan selain CO2 ada pelepasan air yang ditunjukkan oleh pengurangan berat yang besarnya sama dengan 36 dikurang 25,4%. Sehingga kita bisa menghitung bahwa setiap 100 gram natrium bikarbonat NaHCO3 akan menghasilkan 25,4 gram CO2 yang kita hitung dari adanya pengurangan berat sebesar 25,4%. Jadi kalau ada 100 gram mula-mula, maka akan ada 25,4 gram CO2. Dan akan ada 36, jadi yang di sini 36 dikurangi 25,4, ini adalah pelepasan air yang jumlahnya 11,2 gram air. Nah, dari dua data ini, maka kalau kita punya 100 gram natrium bikarbonat NaHCO3, itu akan atau jumlahnya sama dengan 1,18 mol NaHCO3. CO2-nya tentu saja 25,4, bagi ini berat molekul CO2, ini berat molekul NaHCO3 ya. Sama dengan 0,58 mol CO2. Dan ada 11,2 dibagi 18 mesamol H2O yang jumlahnya 0,62 mol H2O. Sehingga kalau kita tuliskan, kalau mula-mula ada 1,18 mol NaHCO3, akan dihasilkan 0,58 mol CO2 dan 0,62 mol H2O yang kita peroleh dari termogram yang kita dapatkan. Sehingga kalau ini kita bulatkan semuanya, maka akan ada ini 1,2 dibulatkan, ini 0,6, ini juga 0,6.
Jadi kalau kita buat menjadi bilangan bulatnya, maka kalau ada 2 molekul 2 mol NaHCO3 itu akan menghasilkan 1 mol CO2, 1 mol H2O, dan 1 mol natrium karbonat. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita memprediksi atau memperkirakan reaksi yang terjadi. Dan sekaligus tentu saja stoikiometri dari reaksi yang bersangkutan yang kita hitung atau kita prediksi dari termogram yang kita peroleh. Demikian juga misalnya untuk contoh lain, ini adalah untuk tembaga sulfat 5H2O, di mana reaksinya dari termogram yang dituliskan di sini. Yang pertama tentu saja dia akan lepaskan molekul air sampai molekul air yang kelima itu terjadi pada 473,5. 473,580 ya. Ingat ini Kelvin ya, sementara yang di sini adalah Celsius. Ya. Kemudian ada daerah di mana terjadi bagian yang stabil. Jadi yang ini adalah pelepasan dari molekul air. Baru kemudian yang stabil ini adalah Cu sulfat anhidrat. Ya. Jadi yang ini. Baru kemudian jadi pembentukan Cu sulfat anhidrat. Jadi kalau Anda lihat 4 airnya itu dilepas di awal di sini. 4 molekul air dilepas di sini. Lalu Cu sulfat H2O monohidrat itu sedikit stabil pada temperatur di sekitar 100-an, baru kemudian dilepas molekul air lagi yang terakhir yang 1 H2O. Lalu dihasilkan Cu sulfat pada bagian yang stabil ini. Baru kemudian terjadi penguraian menjadi CuO ditambah dengan SO2 dan setengah O2. Jadi di temperatur yang lebih tinggi. Kemudian CuO-nya akan tereduksi menjadi Cu2O ditambah setengah O2 pada temperatur yang jauh lebih tinggi lagi. Berikutnya adalah kalau kita punya campuran logam. Ada logam alumel, ada nikel, ada perkaloi, ada besi, ada HiSAT. Ini nama-nama alloy, nama-nama campuran logam ya. Alumel, perkaloi, ini nama campuran logam. Nah, ternyata kalau logam-logam ini dicampur, maka masing-masing logam akan punya titik belok yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak besinya, berapa banyak HiSAT-nya, berapa banyak peralloynya, dan yang lain-lain. Demikian juga kalau misalnya kita punya sol sepatu yang terdiri dari ada extender, ada polimernya, dan ada fillernya dalam bentuk elastomer yang sering digunakan sebagai sol sepatu. Oke. Di sini kita bisa menentukan misalnya polimernya ada berapa persen, lalu extendernya, oil extendernya berapa persen, lalu sisanya yang berupa filler ya, itu berapa persen. Dan setelah itu tentu saja pengurangan berat akibat senyawa-senyawa anorganik yang sudah stabil. Contoh lain dari aplikasinya adalah misalnya untuk senyawa-senyawa organik. Misalnya untuk powder atau bubuk epoksi, atau untuk elastomer pada
ban kendaraan didapatkan seperti ini, jadi mirip dengan yang tadi. Ada bagian extendernya, bagian minyaknya, ada polimernya, ada bagian carbon blacknya yang merupakan bagian dari elastomer dari ban kendaraan bermotor. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, tentu saja kuliahnya kita akhir sampai di sini. Minggu depan kita akan bicara masih di analisis thermal. Kita akan bicara 2 teknik lagi, yaitu DTA, Differential Thermal Analysis, dan Differential Scanning Calorimetry atau DSC. Kemudian tinggal sekali lagi, tinggal satu topik lagi, yaitu kalau nggak salah topiknya apa ya? GAC ya, Green Analytical Chemistry atau apalah ya. Nanti kita lihat setelah kuliah analisis thermal ini kita akhiri. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Pak. Ya, silakan. Enggak Pak, ini mau bertanya yang absen yang kemarin itu ada yang belum absen Pak. Absen yang ujian itu ya? Yang kita yang libur saya Pak. hadiri ya? Oh, yang libur ya? Ya, nantilah saya iya, isi. Pak. Iya, Pak. Atau masih udah ditutup ya? Udah ketutup ya? Udah, Iya, nanti Pak. saya isikan. Ya, nanti saya isikan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Kuliah itu sampai kapan berakhir? Kalau nggak salah sampai bulan April minggu ketiga di SIEK, Pak. Sampai minggu ketiga April ya? Oke, karena ada kemungkinan. Minggu ketiga kalau nggak salah. Iya, Pak. Karena ada kemungkinan nanti tanggal berapa? Tanggal 19 itu ada Senin juga ya? 19 April itu Senin bukan? Iya, Pak. Iya, Senin, Pak. Nah, ada kemungkinan juga itu kuliahnya libur di tanggal 19 tuh. Karena seperti Senin kemarin saya ada jadwal yang vaksin yang kedua ya di tanggal 19. Jadi kemungkinan besar libur tuh. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliahnya sampai di sini. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak.